Salam sejahtera saudara-saudara, kita jumpa lagi di Suara Gembala untuk edisi hari ini. Dan di edisi ini, di Suara Gembala ini kita akan membaca Alkitab dalam Lukas pasal 9 ayat 61 sampai 62. Dengan perikop hal mengikut Yesus. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, mengikuti Yesus itu adalah sebuah panggilan, tapi juga dorongan pribadi. Panggilan adalah seperti yang diucapkan Tuhan Yesus pada ayat 59 sebelum bacaan Alkitab kita saat ini, yakni ikutlah aku. Contoh yang lain seperti pemanggilan Tuhan kepada Abraham, Musa, Samuel, Daud, ke-12 murid Tuhan Yesus, Paulus, dan juga umat Israel. Tetapi masih banyak contoh-contoh lainnya terhadap pemanggilan Tuhan. Jadi panggilan adalah atas inisiasi Tuhan Yesus sendiri. Sementara dorongan pribadi itu dilandasi dengan hati seseorang yang mau mengikut Yesus karena perjumpaannya serta kepercayaannya melalui kasih dan setiap perbuatan Tuhan Yesus. Contohnya adalah Sakeus. Setiap orang yang mau mengikut Yesus itu memiliki alasan-alasan tertentu, seperti karena panggilan atau karena dorongan pribadi sendiri. Apapun alasan seorang untuk mengikut Tuhan Yesus, pada intinya ketika mereka telah mengikut Tuhan Yesus, maka segala hal yang berhubungan dengan keberadaan dirinya sendiri secara pribadi, itu semua dikondisikan dengan kepribadian Tuhan Yesus sebagai tokoh yang diikuti. Jika kita mau mengikuti seseorang, tentulah kita harus mengikuti kehendak dan mengikuti setiap laku dari seorang yang kita ikuti. Dan ini menjadi syarat mutlak bagi setiap pengikut. Mulai dari ayat 57 sampai 62 pada pasal 9 ini, Lukas mengulas tentang syarat mengikut Tuhan Yesus. Entah itu atas panggilan ataupun dorongan pribadi. Ketiga orang yang disebutkan pada ayat 57, 59, dan 61 adalah orang-orang yang sedang bersama-sama Yesus dalam perjalanan dan menyaksikan kuasa-Nya. Melihat segala yang dilakukan Tuhan Yesus di luar kuasa manusia, itu telah mendorong dua orang pada ayat 57 dan 61 secara spontanitas untuk menyatakan diri mengikut Tuhan. Mereka itu tergerak hati untuk menjadi bagian dalam komunitas pengikut Tuhan Yesus. Tapi jawaban Tuhan Yesus pada ayat 58, 60, dan 62 menunjukkan bahwa menjadi pengikutnya tidaklah mudah. Seseorang yang mengenal Tuhan Yesus dan mau mengikut Yesus adalah orang yang benar-benar mau mengikutnya dengan sungguh-sungguh. Tidak melalui pertimbangan untung rugi, tapi harus memiliki hati yang tulus dan juga tidak memanipulasi suatu keadaan atau subjek-subjek tertentu untuk mendukung alasannya. Dengan alasan mau pamitan kepada keluarga, sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan orang ini. Itu pada ayat 61. Tuhan tahu apa sebenarnya yang sedang terkandung dalam hatinya. Alasannya hanyalah sebuah cara untuk memanipulasi keadaan hatinya yang sebenarnya. Sebab adalah sesuatu yang irasional jika Tuhan Yesus tidak menyetujui orang itu untuk pamitan pada keluarganya. Tuhan Yesus sebagai manusia secara utuh juga ada serta bertumbuh di tengah-tengah keluarganya. Tuhan Yesus tidak berdiri sendiri, tapi Dia juga memiliki keluarga. Bahkan dari keluarganya ini, rencana ilahi digenapi dengan kedatangan seorang juru selamat. Karena itu Tuhan Yesus tidak akan pernah membenci, apalagi menolak keluarga manapun. Bahkan dari Tuhanlah keluarga itu terbentuk.
Jika Dia yang membentuk, maka Dia pun akan membuat setiap keluarga itu hidup damai dan sejahtera. Jadi ucapan Tuhan Yesus di ayat 62 adalah sejatinya untuk mengarahkan pemahaman dan pengertian kepada setiap orang yang mau mengikut Dia, agar tidak akan pernah mundur, sekalipun hasil dari mengikut Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Sebab beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang ini hanya mau mencari popularitas melalui kuasa Tuhan, mau mendapatkan keuntungan pribadi melalui bergabungnya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hal ini didasari pada ucapan Yesus pada ayat 58 bahwa serigala itu mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus mau membandingkan dirinya yang tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, sedangkan serigala dan burung justru memilikinya. Masih mendingan serigala dan burung daripada Tuhan Yesus. Jangankan harta, kekayaan, kuasa ataupun jabatan, meletakkan kepalanya saja itu tidak punya tempat. Yesus memberikan gambaran ini supaya di situ akan nampak jelas motif mereka mengikut Yesus. Jika ikut Tuhan hanya karena ada kepentingan pribadi yang tidak baik, maka rupa-rupa alasan yang akan mereka sampaikan. Pernyataan Tuhan Yesus ini memblok atau membatasi pemikiran orang-orang ini yang menganggap Tuhan Yesus itu bisa dijadikan alat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Namun jika seorang hanya mau mengikut Tuhan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, untuk memenuhi keinginan dagingnya, tentu hal ini bertolak belakang dengan syarat mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan haruslah dengan segenap hati. Jika sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, maka seseorang itu jangan lagi menoleh ke belakang kepada pertama, masa lalunya yang kelam, yang bisa membuatnya tidak fokus percaya kepada Tuhan, atau dengan kata lain harus move on. Yang kedua, motivasi yang salah mengikut Tuhan dengan harapan memperoleh keuntungan. Menoleh ke belakang memberikan indikasi terhadap keraguan seorang pada pemeliharaan dan kasih Tuhan. Karena itu, ketika kita menyatakan diri mau mengikut Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Dia yang kita ikuti. Jangan sekali-kali ragu, sekalipun kita sedang mengalami penderitaan atau pergumulan apapun. Tetap tatap ke depan kepada Dia yang membuat kita penuh pengharapan untuk menjalani hidup ini. Mengikut Tuhan tidak hanya dengan menggunakan label sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi semua yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengikuti gerak, langkah, serta tutur kata Tuhan Yesus yang semua dilakukan dalam kerendahan hati. Dalam hal apapun yang menjadi bidang tugas kita masing-masing, hendaknya semua itu dilakukan dengan takut kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah segala sesuatu yang kita kerjakan, dan kepada Dialah kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Amin.